Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan neraka di dalam kepercayaan umat Islam dan Nasrani. Kalau di dalam umat Islam, neraka itu penuh dengan wanita-wanita saudara-saudara. Dapat kita baca di hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Jadi saudara-saudara, di dalam kepercayaan umat Islam neraka itu penuh dengan wanita. Dalam hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Dan bagi umat Nasrani, neraka itu tempatnya orang-orang jahat dan tempat kenajisan. Dapat kita baca di Yesaya 66 ayat 24. Itulah saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, perbedaan antara neraka Islam dan neraka dalam kepercayaan umat Nasrani. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesus HaMashiach, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin.
Shalom Aleichem, damai sejahtera. Matilah di dalam agama Islam, versi Islam. Saudara-saudara, kalau versi Islam itu kita harus mati di dalam agama Islam dengan percaya bahwa Allah itu sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga, dan Nabi adalah Nabi Muhammad. Itu menurut versi Islam, saudara-saudara. Kematian menurut versi Islam, harus mati dalam Islam. Tetapi lain lagi dan versi Nasrani dan Kristen. Kalau versi Nasrani dan Kristen, kita harus mati di dalam agama Nasrani atau Kristen yang percaya Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Hamasiah, di mana Bapa Yahweh itu sang pemilik surga dan Yesus Hamasiah itu adalah Mesias, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Itulah versi kematian menurut Islam dan versi kematian menurut agama Nasrani dan Kristen. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Islam dan Nasrani dan Kristen itu bisa disama-samakan, saudara-saudara? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa Islam dan agama Nasrani dan Kristen itu tidak bisa disama-samakan, saudara-saudara, karena kita sebagai umat Nasrani dan Kristen itu kiblat kita atau sumber kita berbeda dengan umat Islam. Kalau sumber kita sebagai umat Nasrani, Kristen, dan Katolik itu, sumber kita itu adalah dari Israel, saudara-saudara. Sumber kita itu atau kiblat kita itu ke Israel, Yahudi Israel. Sedangkan sumbernya umat Islam itu, sumbernya atau kiblatnya itu ke Arab, saudara-saudara. Jadi sumber kita berbeda, jadi tidak bisa disama-samakan. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebab umat Kristen dan Katolik di Indonesia itu menggunakan nama Allah. Saudara-saudara, penyebab umat Nasrani. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebab umat Kristen dan Katolik di Indonesia menggunakan nama Allah. Saudara-saudara, penyebab umat Nasrani dan Kristen di Indonesia menggunakan nama Allah itu karena kesalahan terjemahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di mana nama Yahweh itu diganti dengan Tuhan huruf besar semua, Tuhan yang hanya tanya aja huruf besar, dan Allah yang huruf besar semua, dan Allah yang hanya saja yang huruf besar. Dan saudara-saudara, pada intinya orang Kristen itu tidak punya Allah. Pada intinya orang Kristen itu tidak mempunyai Tuhan yang bernama Allah. Dan nama tuannya orang Israel, nama tuannya Abraham, Ishak, dan Yakub itu bukan bernama Allah, tetapi Yahweh, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, orang Kristen itu menyembah Yahweh. Dan Yesus Hamasiah itu turun ke dunia ini dalam wujud manusia sebagai sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Allah itu sebutan di dalam kekristenan. Kenapa harus dipertahankan mati-matian, saudara-saudara? Kalau saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, kalau umat Kristen, Nasrani, Kristen, dan Katolik beranggapan bahwa Allah itu bukan nama, Allah itu hanya sebutan atau gelar saja, kenapa harus dipertahankan mati-matian di dalam kitab suci kita, saudara-saudara? Jadi kalau Allah itu masih dipertahankan mati-matian di dalam kitab suci kita, itu bermasalah, saudara-saudara. Karena Allah itu bukan nama Tuhan kita atau sesembahan kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Nama sesembahan kita adalah Yahweh. Supaya tidak bermasalah, saudara-saudara, nama Allah di dalam kitab suci kita ganti saja dengan nama Tuhan. Kita ganti saja dengan nama Tuhan di kitab suci kita biar tidak bermasalah. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah Allah Israel bernama Allah, saudara-saudara? Kejadian 33 ayat 20. Allah Israel ialah Allah. Benarkah saudara-saudara Allah Israel bernama Allah di Kejadian 33 ayat 20? Saudara-saudara, menurut tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Dan saudara-saudara, Allah ini bisa dijadikan sebutan, bisa juga dijadikan sebagai nama. Dan ini tidak benar, saudara-saudara, karena tidak benar. Dan sesembahan yang disembah oleh
orang Israel, saudara-saudara, sesembahan yang disembah oleh orang Israel itu bernama Yahweh, saudara-saudara. Dan orang Israel tidak pernah menyembah sesembahan atau nama Tuhan bernama Allah. Dan nama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan nabi-nabi yang lainnya Yahweh. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kristen di Indonesia menjadikan Allah nama diri dan gelar. Saudara-saudara, umat Kristen di Indonesia menjadikan nama Allah itu bukan hanya nama diri Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tetapi nama Allah itu juga dijadikan sebagai gelar, saudara-saudara. Jadi umat Kristen itu mempercayai bahwa Allah itu nama diri dan dijadikan juga sebagai gelar. Dan contoh nama Allah itu dijadikan gelar di Kejadian 33 ayat 20. Terbitan LAI, Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Jadi di sini nama Allah ini dijadikan gelar di sini di Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Jadi Allah ini dijadikan gelar juga. Sekian, sampai jumpa.